Aku hanyalah gadis yang benar-benar merindukan arti kata bahagia. Tersenyum, bahkan sepertinya aku lupa caranya. Kadang aku berpikir apakah aku tidak pantas untuk mendapatkan sedikit saja kebahagiaan. Sampai-sampai rumah yang harusnya menjadi tempat untuk istirahat malah menjadi tempat perang mereka. Ya, ayah ibuku. Jika aku boleh mengadu, aku lelah. Tak sedikit pun perhatian ada untukku. Mereka sibuk dengan urusan mereka tanpa pernah menanyakan keadaanku. Dan sekarang, hari pertamaku di sekolah yang baru lagi. Ini sudah kelima kalinya dalam 1 tahun. Aku bertanya pada diriku. Hai kak! Kalian tahu nggak berita baru? Ngapain dulu? Tentang ada siswa baru gitu. Apa? Siswa baru? Nambah saingan nih. Tapi kan nggak apa-apa kalau siswa barunya cewek kan bisa kita deketin aja. Kenapa saya aja? Nggak apa-apa, kan ada teman juga. Kalau ada yang muda baru, aku berantem sama dia aja deh. Nih, campur. Anak-anak, ini itu kelas, bukan hutan. Jadi kalian nggak usah ribut-ribut seperti itu ya. Cerminkan siswa SMK 1 Seririt yang sopan dan santun. Selamat pagi anak-anak. Nah, nampaknya kalian sangat bersemangat pada hari ini. Ibu akan mengumumkan sesuatu hal. Jadi kalian akan ada anggota baru di kelas ini, murid pindahan dari Jakarta dulu ya. Kan orangnya Bu. Nah, kita lihat nanti ya. Ayo kak, silakan masuk. Kita yang cocok nggak usah tepuk tangan ya. Sekarang kita mending tanyakan saja siapa namanya, karena kalian kan pernah mendengar pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Silakan. Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Meriani Latih. Aku pindahan dari Jakarta. Aku pindah ke sini gara-gara orang tua aku dua-duanya pindah ke sini. Jadi aku ikut dan pindah sekolah. Ini udah yang ke-6 kalinya. Jadi aku harap kita bisa bertemu dengan baik ya semuanya. Ya kalau ada calon. Ya, silakan Meli bisa cari tempat duduk ya. Masa itu di sini aja. Sini Itu ya, Meli bisa pilih. bisa di sini kok sini udah ada di sini. Kosong ya, silakan ya Mel. Boleh dong nanti kita kenalan makan di sini. Nanti jam istirahat kalian boleh kenalan lebih lanjut sama Meli ya. Oke anak-anak, sebelum itu kita lanjut dulu ya, Ibu akan absen dulu ya. Silakan Meli bergabung dengan teman-temannya, semoga nyaman di sini ya. Oke, sekarang Dian. Kemudian yang terakhir Meli ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tadi sudah absen, kemudian semua siswa sudah hadir, maka Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian tahu hari ini tanggal 10 November. Kalian tahu nggak berkaitan tentang apa sih 10 November ini? Siapa yang bisa Tahu. Selain Meli dong, selain Meli, selain Meli yang tahu. Ya, kalau begitu silakan Meli, karena teman-teman yang lain juga mungkin ingin tahu bagaimana sih pendapatnya Meli atau Meli boleh baru di sini silakan. Bisa berdiri ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kan tanggal 10 November. 10 November itu berkaitan dengan Hari Pahlawan Nasional. Jadi bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Seperti itu. Ya. Tepuk tangan untuk Meli. Ih, sok banget lagi. Rika, tidak boleh seperti itu. Sekarang kan kita bebas ya memperhatikan dengan apa. Nah, itu merupakan pembunuhan kalau Rika seperti itu. Ya, sekarang kan kita belajar di Merdeka Belajar Maya. Jadi kalian berhak untuk mengungkapkan pendapat kalian, tidak ada jawaban salah atau benar. Ya. dengerin lagi, Rika. Tolong dengarkan anak-anak, kita di sini semua. Wajah yang bayang. Satu keluarga. Ya. Jadi yang lainnya Ibu minta tolong
setelah perkenalan itu, bahkan sudah ada orang yang tak menyukaiku. Mel, ke kantin yuk sama dia sambil ngomong-ngomong kenalan lebih dekat gitu yuk. Ya udah, ayo sini ke kantin, nggak usah bawa kemana. Aduh. Jadi emang di sekolah ini nggak boleh digerai gitu rambutnya. Nggak boleh sih, soalnya satgasnya tuh pengawasannya tuh ketat banget. Jadi gimana ya? Kayak, Tapi kan aku nggak pakai gini. sorry. Kayaknya aku harus bersihin deh. Pakai kamar bagian di atas aja biar bersih ya. Pakai yang sebelah kelas kita itu ya. Tapi ya, aku nggak. Mereka mulai Iya keluar, nggak apa-apa. tapi saat itu juga aku merasakan sesuatu yang baru yang belum pernah aku rasakan. Tanpa aku sadari, saat aku berlari ke kamar mandi, aku malah menabrak seorang laki-laki. Senyumannya membuat hatiku seakan berhenti saat itu juga. Jadi aku mau cerita apa? Tadi si cewek belagu itu dia jatuh, terus ditolongin sama temen gue. Dia sok banget lagi, sok banget gitu. Terus gimana kalau kita kerjain dia? Wah bagus banget tuh, gue setuju tuh. Terus cewek itu kemana? Kayaknya dia pergi kamar mandi deh. Bentar deh, aku mau panggil air dulu. Ternyata benar, Hobi banget itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan, tapi malah mereka merencanakan sesuatu. Dan aku Gimana? Newbie? Kenapa? Kayaknya dia butuh pelajaran deh. Pelajaran Itu dia maksudnya apa Kak, maksudnya apa ya? Dia banyak kamu newbie. lagi terasa. Entah aku heran, kenapa hanya aku yang merasakan semua ini. Tidakkah cukup rasanya? Di rumah aku tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan di tempat ini pun. Bahkan ini adalah hari pertamaku. Jika boleh aku meminta, lebih baik aku tidak dilahirkan. Aku capek Tuhan. Aku nggak kuat. Tolong! Kenapa dikunci? Tolong! Tolong! Emang apa sih salah aku sama kalian? Ada orang dalam? Kamu ngapain di sini? Kayaknya tadi ada yang ngintip pintu dari luar. Gas. Kasih. Kamu paksa ini pakai. Ini pakai. Ternyata dia Kita lagi. keluar. Dia yang pertama kali membuat jantungku berhenti berdetak. Dan dia yang menyelamatkanku. Habis mandi. Walah, gak punya air di rumah. Sampai basah gitu. Kamu kenapa? Kok basah gitu bajunya? Tadi aku numpahin air, ada anak-anak gitu. Bawanya nggak pelan-pelan terus berasa deh. Iya. Tadi katanya aku udah ketinggalan pelajaran banyak ya. Kamu Oke, Hari ini kita berarti sudah hari Sekarang kita pertamaku pulang. di sekolah itu. Dan ternyata aku bertemu lagi dengannya.
lapangan. BTW, kalian kenal dia nggak? Oh iya, itu Jordan ketua OSIS. Udah baik, pinter, ganteng, komplit deh. Iya sih, dia emang baik. Kamu kenal? Enggak, cuma nerka dari wajahnya aja. Udah yuk pulang, yuk. Sesampainya di rumah, aku pikir aku akan mendapatkan ketenangan sedikit saja. Tapi ternyata tidak. Tapi kan nggak seharusnya kamu kayak gini. Tapi aku udah capek sama semua ini. Terus sekarang mau ngomong apa? Kalau kamu udah gak bisa berubah, nanti kamu pulang aja ke rumah ibu aku. Ya udah pulang kamu sekarang. Mendengarnya, tak sanggup. Aku berlari keluar tanpa arah. Tuhan, aku capek terus hidup kayak gini. Gak pernah sedikit pun aku dapat kebahagiaan di hidup ini. Lebih baik aku mati, Tuhan. Ayah, Ibu, maaf ini udah gak kuat untuk hidup di dunia ini lagi. Ngapain kamu? Aku gak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kamu pikir dengan bunuh diri seperti ini, masalah kamu bisa selesai? Hah? Aku harus apa? Kamu gak tahu jadi aku. Gini ya. Aku gak pernah berguna nih. Gini. Kalau kamu punya masalah, cerita sama aku. Ya, seenggaknya nggak kayak gini caranya. Oke, aku bakal cerita. Orang tua aku mau cerai. Mereka gak pernah sedikit pun mikirin perasaan aku. Yang ada di pikiran mereka cuma bisnis. Bahkan kamu jadi saksi tadi pagi. Tadi pagi hari pertama aku sekolah dan aku udah ngerasain perundungan lagi. Kamu bisa nyelesain itu. Aku capek. Ya udah gini. Untuk masalah keluarga kamu, aku nggak bisa bantu banyak. Aku cuma bisa bilang sabar. Dan kamu harus tahu, semua orang punya masalah di keluarganya masing-masing. Tapi untuk masalah perundungan ini, kebetulan kamu bilang sama orang yang tepat. Sekarang gini aja. Kenalin, aku Jordan, aku ketua OSIS di sini. Kebetulan aku jadi ketua dalam agen perubahan di sekolah ini. Makanya untuk masalah perundungan semacam ini, aku adalah ketua dari agen perubahan yang akan menindaklanjuti tentang kasus-kasus seperti ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Untuk masalah ini, aku janji bakalan bisa nyelesain. Entah aku harus bersyukur atau Aku harap apa. bakalan selesai. Makasih ya. Karena besoknya Gak salah kamu sih lo. Gak banget nih ya, Jordan cowok gue ngapain udah deketin dia? Tapi aku gak tahu apa-apa sih. Aku gak deket sama Jordan. Berantem banget sih lo. Udah. Kita ini aja. Ini pembalasan buat kamu, cewek gampang. Ini pembalasan buat cewek yang lebih suka ngerebut cowok orang. Dasar pelacur, cewek ganjen. Ini ada apa-apaan ini? Lo gak usah ikut campur. Ini termasuk tindakan perundungan loh. Ini ada apa nih buat? Ini kak dari Astaga, Meli. Mel. Dia cuma jatuh, gak ada yang lebih hari itu. Tadi siapa kita cuma- bilang jatuh? Kita cuma jatuh. Saya punya bukti loh dari tadi saya rekam kelakuan kalian. Bisa dicuri dilaporin ke guru-guru loh ini. Tadi kamu lihat udah jatuh duluan. Kita kan Ini udah ada. Udah. Mendingan daripada kita ribut di sini, Meli bangun dulu, Meli. Jadi kita ke ruang BK dulu, kita selesaiin. Ini pakai jaket dulu, pakai jaket. pada akhirnya dia lagi yang melaporkan kasus ini ke ruang BK. Baik, selamat siang Ibu. Ya. Jadi begini Bu, saya ingin melaporkan tindakan perundungan yang dialami oleh siswa ini. Dan saya ingin serahkan ini ke Ibu, bagaimana penyelesaiannya. Wah, seperti itu. Oke, kalau boleh Ibu ketahui, seperti apa kronologinya?
yang terjadi pada Meli? Oh, jadi begini Bu. Tadi jam pelajaran kedua kan ada istirahat. Di istirahat tersebut saya nggak sengaja ke toilet dan ternyata setelah saya sampai di sana saya mendapati bahwa Meli sudah dilakukan perundungan terhadap dia. Dia dikunci di kamar mandi, disiram pakai air, rambutnya dijamak, terus saya ambil bawa ke sini. Ya ampun, Meli, kamu tidak apa-apa, Mel? Ya ampun, pasti ini sangat membebani batin kamu ya, sangat membuat diri kamu shock. Oke, kalau begitu bisakah dipanggilkan teman-teman kamu? Oke, terima kasih sebelumnya atas laporanmu ya, dan terima kasih juga kepedulianmu sama Meli. Dan sekarang kita akan menindaklanjuti kejadian ini. Kalau boleh dipanggilkan teman-temanmu yang melakukan hal tersebut, ya. Ini Bu, ini ada ketiga pelaku yang saya dapati saat peristiwa tersebut. Ya ampun, yang cantik-cantik ini yang melakukan. Wah, ya. Kenapa kok kalian melakukan hal yang seperti itu pada Meli? Kami tidak melakukan apa-apa sama Meli. Kami lihat dia jatuh cuma ya Kamu basah. serius? Itu loh rambutnya sudah seperti diacak-acak. Kami tidak tahu apa-apa. Nggak Bu. Ini aja Bu ya. Dan kita nggak debat di sini. Saya punya kok saksi sama buktinya juga. Oke, silakan kamu hadirkan. Untuk saksi coba kesini dan Iya. buktinya. Tidak. Misi Bu, Ya, kami berdua menjadi saksinya atas kelakuan mereka. iya kah? Ya, dan ini saya ada buktinya atas kelakuan mereka kepada Kak Meli. Oke, coba Ibu ya. Oke, jadi kalian masih mau menyangkal? Ai? Hah? Ini bukti sudah ada pada Ibu. Kalian mau menyangkal lagi? Hah? Kami mengakui Bu bahwa kami salah dan merundung Kak Meli. Kami minta maaf. Ya, kok kalian seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Ai, kamu menyadari nggak kesalahan kamu? Dan yang lagi satu siapa namanya? Rika. Kamu menyadari nggak bahwa kalian bertiga ini salah, melakukan hal yang salah? Dari hati terdalam kalian dulu, kalian menyadari nggak kalau kalian melakukan hal yang salah? Kami minta maaf Bu. Jangan minta maaf ke ibu. Kan yang jadi korban di sini adalah Meli. Pada siapa kalian harusnya minta maaf? Hah? Meli, kami Minta maaf ya. atas perlakuan kami pada kamu. Tapi kalian nggak pernah tahu kan gimana jadi aku. Kami minta maaf. Kami mengakui kami salah. Kalian nggak tahu kan gimana keluarga aku, gimana berat trauma aku. Tuh. Dan setelah apa yang kalian lakukan, itu di batin dan mental Meli itu akan terpatri yang sangat dalam tentang perlakuan mereka. Ingat, sedikit saja perundungan yang kalian lakukan itu menyisakan luka yang sangat mendalam bagi Meli. Ya, apalagi Meli sudah punya riwayat di keluarganya seperti itu. Oke Meli, bagaimana perasaan kamu sekarang? Teman-teman kamu sudah meminta maaf sama kamu. Nah, apakah kamu menerima permohonan maaf dari teman-teman kamu? Bu, kata maaf yang terucap tuh gampang Bu. Mm-mm. Tapi orang-orang yang udah ngeliat kejadian itu gimana Bu? Meli malu Bu. Meli gak pengen sekolah lagi. Meli pengen dapat kebahagiaan buat di sekolah Bu. Dan satu lagi juga saya mau ngasih tahu Bu, mungkin sangat berat untuk dia menerima perlakuan teman-teman dia Bu. Sampai-sampai dia mau bunuh diri dari tiara Bu. Oh jangan Mel, kamu nggak sendiri, tenang aja. Kita guru-guru dan semua teman-teman kamu ada bersama kamu. Jadi kamu nggak. Dan untuk mengobati sedikit rasa kekecewaan kamu agar terobati, mungkin tidak bisa mengobati secara keseluruhan ya Mel ya, tapi paling enggak biar kamu merasakan keadilan, kenyamanan, keamanan ke depannya. Jadi ibu memutuskan ibu tidak akan memberikan hukuman atau punishment, tetapi justru award. Tahu nggak awardnya apa? Kalian yang cantik-cantik bertiga ini mendapatkan tanggung jawab
menjadi penjaga toilet saat jam istirahat. Artinya kebersihan toilet itu kalian yang jaga. Setelah itu kalian kunci, ya, kalian cek kelengkapan alat-alat yang ada di toilet itu. Nah, Meli yang juga sebagai korban juga mendapatkan award biar adil. Awardnya Meli adalah dia yang menjadi monitoring atau petugas pengawasan selama kalian bertiga menjalankan tugas yang ibu berikan. Bagaimana? Kalian bisa menerima? Seneng kan? Justru sekarang kalian dikasih main-main di toilet lebih lama, ya kan? Ya kan? Maksudnya senang kan? Bagaimana? Setuju nggak semua? Oke, saya setuju. Oke, kalau begitu. Jadi menyenangkan. Kalian nggak tambah senang kan? Kalian sepertinya hobinya seneng ini main-main di toilet, memainkan orang di toilet. Jadi biar tersalurkan hobi kalian menjadi hal yang positif bagi sekolah, ya. Dan Meli juga menjadi pengawasnya dan kamu terus memantau selama tugas tambahan itu berlangsung, ya. Siap. Ya, jadi kalau mereka melakukan lagi pelanggaran itu, kita tambah harinya. Bagaimana? Oke, bagaimana kita bisa sepakati tentang hal itu? Ya, saya Ya. setuju. Oke, kalian juga bertiga senang kan dengan tugas tanggung jawab kalian yang baru? Kalian udah senang main-main di toilet sekarang, sesuai dengan hobi kalian. Kalian suka main-main di toilet. Jadi kalian menerima segalanya kan? Ya kan? Ai? Ya, menerima. Oke, kalau begitu silakan sekarang berdamai agar tidak ada lagi masalah. Kalian adalah remaja yang cantik, remaja yang cerdas dan pintar. Tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu lagi di sekolah kita. Oke? Baik. Ya, silakan bersalam-salaman dulu, Meli. Kita sudah ada dengan kamu, ya. Kamu dapat tugas nih, kamu jadi monitoring mereka, ya. Tapi kamu tidak boleh malah membalik merundung mereka, ya. Harus memberikan hal yang positif kepada mereka. Oke? Silakan bersalaman dulu, minta maaf dari hati yang terdalam lo, ya. Jangan lagi ada masalah-masalah berikutnya. Mary juga harus dengan ikhlas memaafkan. Senyum dong, Mel. Tenang aja, badai pasti berlalu, Mel. Ya. Oke, ya. Oke, saya anggap setelah ini tidak ada masalah lagi. Stop sampai di sini. Stop perundungan di sekolah kalian. Ya, mari kita sama-sama saling menghargai karena setiap siswa adalah potensi bagi sekolah itu. Setiap siswa adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Ya, kalian tidak boleh merundung dan membuli. Ya, oke. Untuk ini silakan tanda tangan bahwa kalian akan melaksanakan tugas tambahan kalian. Mereka semua akhirnya mendapatkan hukumannya masing-masing, setimpal dengan tindakan yang pernah mereka lakukan. Oke, Meli, jadi gimana perasaan kamu sekarang, sayang? Sudah lebih tenang? Aku berterima kasih pada mereka semua. Sudah lebih tenang? Nanti kalau ada apa-apa, Jujur, untuk orang baru sepertiku, kalian perbuatan mereka benar-benar tulus. jaga baik-baik sekolah kalian. Inilah duta perubahan perilaku, Sama setiap teman adalah hal yang duta yang mana mengemban tugasnya dengan bertanggung jawab. Terima kasih atas laporannya. Terima kasih kalian sudah Sejak saat itu, aku sudah tidak lagi pernah mengalami perundungan. Berkat dia dan agen perubahan yang selalu memberikan aku motivasi dan semangat untuk tetap kuat dalam hidup ini. Karena inilah hidup yang telah dirancang olehnya. Mengenai ayah dan ibuku, mereka resmi bercerai. Aku sudah merelakannya kalau memang itu yang terbaik untuk keluarga kita. Dan aku tinggal bersama nenekku. Di sana aku mendapatkan ketenangan dan iya, karena aku yakin semua akan indah pada waktunya. Terima kasih atas bahagiaku yang terukir karenamu.